Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin memaparkan hasil kerja makalah kami yang berjudul tentang gangguan perilaku pada anak, yang beranggotakan saya sendiri Nora Eliza, Devia Zanibe, Mulyana Fitri, Rozatul Ulpiah, dan Muhammad Rafif. Baiklah, yang pertama di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang pengertian gangguan perilaku pada anak. Gangguan perilaku pada anak adalah suatu kondisi ketika anak sering berperilaku menyimpang dan di luar batas, sehingga berpotensi merugikan dirinya sendiri dan orang lain. Anak yang memiliki gangguan perilaku seringkali dianggap anak yang nakal dan bahkan agresif. Setiap anak memiliki karakter yang berbeda. Terkadang anak bisa tampak baik dan menggemaskan, namun ada kalanya anak bersikap terlihat nakal dan mengganggu. Akan tetapi, orang tua perlu waspada jika anaknya sering melakukan kenakalan yang jauh lebih parah dan berbeda dari anak lainnya. Seorang anak bisa dikatakan mengalami gangguan perilaku jika ia memiliki pola tingkah laku yang menyimpang dan berulang atau menetap selama lebih dari 6 bulan. Gangguan perilaku pada anak bisa menyebabkan ia bermasalah di sekolahnya atau dengan teman-temannya. Anak yang memiliki gangguan perilaku cenderung terlihat tidak bergaul dan memiliki hubungan yang kurang harmonis dengan anggota keluarga di rumahnya atau orang lain di lingkungan sekitarnya. Baiklah, sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan gejala dan tanda gangguan perilaku pada anak. Gejala gangguan perilaku. Gejala gangguan perilaku bervariasi tergantung pada usia anak. Dan apakah gangguan ini ringan, sedang, atau berat secara umum? Gejala gangguan perilaku dibagi ke dalam 4 kategori umum. Yang pertama yaitu perilaku agresif. Perilaku agresif ini adalah perilaku yang mengancam atau membahayakan fisik seperti pertengkaran, intimidasi kepada orang atau hewan, dan memaksa orang lain ke dalam aktivitas tertentu. Yang kedua ada perilaku destruktif. Perilaku destruktif ini melibatkan tindakan menghancurkan properti seperti pembakaran atau vandalisme. Yang ketiga ada perilaku menipu. Perilaku menipu ini mungkin termasuk kebiasaan berbohong berulang kali. Jika dibiarkan, kebiasaan ini mengarahkan seseorang untuk melakukan pencurian. Yang keempat, melanggar aturan. Melanggar aturan ini melibatkan perlawanan aturan yang diterima masyarakat atau terlibat dalam perilaku yang tidak sesuai dengan usianya. Perilaku ini mungkin termasuk melarikan diri, bolos sekolah, atau menjadi aktif secara seksual pada usia yang sangat muda. Selain itu, banyak anak-anak dengan gangguan perilaku yang mudah tersinggung, memiliki harga diri yang rendah, dan cenderung emosional. Bahkan beberapa anak dan remaja dapat terlibat dalam penyalahgunaan narkoba dan alkohol. Anak-anak dengan gangguan perilaku sering tidak menyadari bahwa perilaku mereka dapat menyakiti orang lain dan umumnya memiliki sedikit rasa bersalah atau menyesal atas apa yang telah dilakukannya. Sementara itu, gejala yang umumnya dialami anak-anak atau remaja seperti di atas juga sering kali dialami oleh orang dewasa. Tapi dengan intensitasnya yang berbeda, perilaku hiperaktif biasanya akan berkurang. Sementara gejala sulit konsentrasi cenderung bertambah parah seiring meningkatnya tekanan hidup. Orang dewasa yang mengalami gangguan perilaku pada umumnya akan mengalami masalah dalam pendidikan, pekerjaan, dan hubungan sosialnya. Kondisi ini biasanya dapat dialami bersamaan dengan beberapa gangguan lain seperti gangguan bipolar, gangguan obsesif, kompulsif, dan depresi. Dan ada juga anak dengan gangguan perilaku biasanya akan menunjukkan pola tingkah laku sebagai
sebagai berikut. Yang pertama, anak mudah marah atau sulit menahan emosi. Yang kedua, impulsif atau sulit menahan dorongan untuk melakukan sesuatu. Yang ketiga, sering membantah atau melawan orang lain, misalnya orang tua, kakak, atau guru di sekolahnya. Yang keempat, kerap melakukan kekerasan, baik secara fisik maupun verbal pada orang lain atau hewan. Yang kelima, sering mengejek orang lain atau perilaku bullying, berkelahi dan berbuat onar. Yang keenam, gemar melempar dan merusak barang saat marah. Yang ketujuh, sering melakukan perbuatan yang kurang baik, misalnya mencuri, berbohong, dan malas belajar. Yang kedelapan, sering melanggar aturan sekolah, seperti sering bolos sekolah, merokok, atau bahkan minum minuman beralkohol dan menggunakan narkoba. Sekian pemaparan dari saya. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini akan membahas tentang faktor-faktor pengaruh perilaku pada anak. Yang pertama itu adalah faktor biologis. Beberapa faktor dari dalam diri sendiri dapat mempengaruhi perilaku dan emosi seseorang. Menurut Triyanto Pistiwaluyo, faktor tersebut adalah faktor keturunan ataupun yang dimaksud dengan faktor genetik, neurologis, faktor biokimia, atau kombinasi dari faktor-faktor tersebut. Faktor biologis pada anak bisa dipengaruhi oleh keadaan, misalnya kekurangan gizi, faktor mengidap penyakit, psikologi, dan trauma atau disfungsi pada otak anak. Dengan adanya faktor biologis ini dapat membuktikan bahwa adanya dampak yang diberikan oleh faktor gen yang sangat mempengaruhi perilaku dan sikap yang ada pada anak keseharian yang dilakukan anak. Yang kedua itu ada faktor keluarga. Faktor keluarga yang dimaksudkan adalah adanya patologis hubungan dalam keluarga. Faktor keluarga merupakan bagian yang paling berperan penting dan bagian yang paling dekat dengan pengaruh psikologi pada anak. Menurut Triyanto Pistiwaluyo, tanpa disadari hubungan dalam keluarga yang sifat interaksional dan transaksional sering menjadi penyebab utama permasalahan emosi dan perilaku pada anak. Pengaruh pribadi anak tergantung pada pola asuh yang diberikan keluarga pada anak. Didikan yang diberikan orang tua pada anak akan dapat terlihat dari bagaimana pribadi anak dalam melakukan interaksi dengan orang sekitarnya. Yang ketiga itu ada faktor sekolah. Pengalaman di sekolah mempunyai kesan dari arti penting bagi anak-anak. Triyanto Pistiwaluyo mengungkapkan bahwa kompetensi sosial anak-anak saling berinteraksi dengan perilaku dari guru dan teman-teman sekelas sangat memberikan kontribusi terhadap permasalahan emosi dan perilaku anak. Kegiatan yang dilakukan di sekolah pada anak dapat menjadi faktor lain dalam bentuk sikap dan perilaku anak. Kegiatan yang dilakukan anak pada keseharian di sekolah menjadi tolak ukur tersendiri untuk menentukan bentuk sosialisasi anak pada teman sebaya maupun dengan gurunya. Hal ini menjadikan pengaruh psikologi dan sosiologi anak terlihat dari kegiatan yang diterima dalam sekolahnya. Yang keempat itu ada faktor lingkungan atau masyarakat. Daniel P. Hallahan menulis standar nilai-nilai perilaku anak terdapat melalui tuntunan maupun larangan yang disajikan oleh kondisi budaya atau lingkungan. Beberapa budaya atau lingkungan dapat mempengaruhi perilaku, perkembangan emosi dan perilaku pada anak. Contohnya tindakan kekerasan yang ditampilkan oleh beberapa acara di televisi yang mengakibatkan anak melihat dengan baik adegan tersebut.
maka anak bisa dapat menirukan apa yang terdapat di dalam TV tersebut, baik sikap negatifnya maupun sikap positifnya. Jadi anak dapat memicu perilaku lain yang tidak sesuai dengan perkembangan jiwa anak, merupakan sumber terjadinya kelainan tingkah laku. Pengaruh lingkungan terhadap perilaku dan emosi anak terjadi karena kurangnya dukungan positif yang hadir pada anak di lingkungan yang dihadapi anak. Pengaruh keluarga, sekolah, serta masyarakat dapat menjadikan tolak ukur dan menjadikan contoh pasti yang anak dapatkan dalam kehidupan sehari-harinya. Cukup sekian dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya ingin melanjutkan presentasi dari teman saya. Saya ingin menjelaskan tentang beberapa jenis gangguan yang paling sering terjadi pada anak. Yang pertama itu ada attention deficit hyperactivity disorder atau disingkat dengan ADHD. ADHD merupakan gangguan perilaku yang paling sering ditemui pada anak-anak. ADHD ditandai dengan gejala sulit fokus dalam mengerjakan sesuatu, ceroboh, banyak bicara dan tidak bisa diam atau bisa dibilang hiperaktif. Yang selanjutnya ada autisme. Autisme merupakan gangguan perilaku pada anak yang membuat anak sulit berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain. Yang selanjutnya ada oppositional defiant disorder atau disingkat dengan ODD. ODD biasanya muncul pada anak yang berusia 8-12 tahun. Selain mudah marah, anak dengan ODD biasanya berperilaku menentang atau tidak patuh pada aturan, baik di rumah maupun di sekolah. Selanjutnya ada conduct disorder atau CD. Conduct disorder adalah gangguan perilaku dan emosi serius yang membuat anak menunjukkan perilaku kekerasan, suka merusak benda tertentu dan cenderung sulit mengikuti aturan di sekolah maupun di rumah. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rafif akan menjelaskan faktor risiko terjadinya gangguan perilaku pada anak usia dini. Sebenarnya faktor yang terjadi itu belum diketahui secara pasti, tetapi terdapat beberapa faktor yang diduga dapat meningkatkan risiko anak mengalami gangguan perilaku. Yang pertama itu ada riwayat kesehatan atau kondisi medis tertentu. Masalah kesehatan tertentu yang dialami anak sejak ia masih dalam kandungan hingga setelah dilahirkan juga turut berperan dalam meningkatkan risiko gangguan perilaku yang dialami oleh anak. Beberapa faktor yang dimaksud antara lain kesehatan ibu pada saat hamil, yang kedua kekurangan gizi, yang ketiga kelahiran prematur, atau adanya kelainan atau gangguan otak pada anak. Selain itu, pola hidup buruk seperti sering mengkonsumsi alkohol pada ibu, lalu ibunya merokok atau menggunakan obat-obatan terlarang juga dapat meningkatkan risiko anak mengalami gangguan perilaku nanti di saat sudah setidaknya umur 2 tahun atau 3 tahun. Masalah psikologis atau gangguan mental pada anak seperti depresi, gangguan kepribadian, dan gangguan bipolar juga dapat membuat anak cenderung memiliki gangguan perilaku. Yang kedua yaitu pola asuh dan hubungan keluarga. Seorang anak juga lebih berisiko mengalami gangguan perilaku jika ia memiliki masalah dalam hubungan keluarga ataupun pola asuh yang tidak baik. Anak yang diasuh atau dibesarkan dalam lingkungan yang kurang harmonis atau penuh dengan kekerasan, baik secara fisik, psikologis, atau seksual, juga lebih berisiko mengalami anak itu memiliki gangguan perilaku. Yang terakhir ada faktor keturunan genetik. Selain kedua faktor yang saya sebutkan tadi, seseorang anak juga berisiko mengalami gangguan perilaku bila salah satu keluarga, mau ayah, mau ibu, juga ada menderita gangguan perilaku. Jadi ketika orang tua, ayah maupun ibu itu memiliki gangguan perilaku, bisa jadi anak ikut tertular karena ada faktor keturunan atau genetik dari ayah maupun ibu.